Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali pertemuan dengan ibu. Jadi di pertemuan pertama ibu nak ngenalin sedikit pelajaran. Mungkin kan kalian kan sudah lama libur. Jadi ibu nak mengasah ibaratnya tuh otak kalian lagi kan untuk pertama mungkin lah sawangan kan otaknya ya. Jadi yo sedikit lah ya dipakai dulu bentar. Jadi di geografi ini ada 4 bab. 4 bab ini yang pertama, bab pertama itu judulnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi Indonesia sebagai poros maritim dunia itu sebelum ibu masuk ke Indonesia sebagai poros maritim dunia, ibu kenali dulu ada 4 letak di dunia. Letak di dunia itu ada 4. Yang pertama itu letak baru penanya. Letak astronomis. Bu, apa letak astronomis? Letak astronomis itu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi jangan salah. Jadi letak astronomis itu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi garis lintang sama garis bujur itu ada fungsinya. Apa fungsi garis lintang, apa fungsi garis bujur? Di sini Bu kasih tahu. Jadi kalau fungsi garis lintang itu membedakan bumi ini berdasarkan iklim. Jadi membedakan iklim. Makanya di bumi ini punya banyak iklim. Ya apa benar. Ya kutub, tropis, subtropis, sedang. Terus yang kedua itu ada bujur. Bujur itu membedakan bumi ini berdasarkan garis waktu. Makanya banyak waktu yang berbeda di belahan bumi ini. Mungkin kayak jam, bukan di bumi, di dunia ya. Untuk di Indonesia kita sudah beda 3 zona waktu. Ada apa WIB, WITA, sama WIT. Lah paham sampai letak astronomis? Paham ya? Nah, sudah sampai letak astronomis, ibu langsung buat ke letak geografis. Bu, apa letak geografis? Letak geografis itu letak berdasarkan apa? Ya, berdasarkan posisi di bumi, di permukaan bumi. Jadi letak geografis itu berdasarkan bentang alam di permukaan bumi. Ya, bentang alam apa yang ada di permukaan bumi? Lagi ibu jelasin. Kayak mana di Indonesia. Nih, letak geografis kan? Ini kurang panjang ya. Maafkanlah. Jadi letak geografis itu letak berdasarkan posisi atau bentang alam. Bentang alam. Ini mungkin kalau ibu nyatetnya kan agak lebih acak. Jadi kalau kalian catat ulang harus lebih rapi. Bentang alam di permukaan bumi. Ibu bedain ini letak astronomis agak gabung. Nah, jadi letak berdasarkan posisi atau bentang alam di permukaan bumi. Dia ibu contohi di mana di Indonesia, letak geografis Indonesia. Ke ini ibu jelasin arti-artinya dulu. Terus ada apa lagi? Yang keempat itu ada yang ketiga itu ada letak namanya letak geologis. Letak geologis. Nah, letak geologis itu letak berdasarkan sirkum. Jadi letak geologis ini
bentang alam kayak gunung api. Terus sirkum yang ada di belahan bumi ini beda-beda sirkumnya. Baik di Indonesia pun beda. Kayak kita masuk ke Indonesia, Ibu jelasin dulu letak geologis. Jadi letak geologis itu letak berdasarkan sirkum atau jalur gunung api. Jadi kalau sudah ada dilewati sirkum atau jalur gunung api, berarti di suatu daerah itu pasti punya gunung api. Kalaupun tidak punya gunung api, mereka punya gunung tapi mereka tidak aktif. Jadi kita jelasin itu pelan-pelan ya. Jadi letak geologis itu letak berdasarkan sirkum atau jalur gunung api. Kalau bahasanya tuh ring of fire, jalur gunung api. Paham sampai sini? Terus yang keempat, yang terakhir nih, tuh letak geomorfologis. Nah, Ibu beda ini. Bu, apa beda letak geografis sama geomorfologis? Kalau letak geografis ini posisinya. Sudah Ibu buka misalnya letak geografis Indonesia. Itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, benar. Kalau letak geomorfologis itu berdasarkan bentang alam yang ada di permukaan daerah tersebut. Contoh misalkan di Indonesia, kita kan karena ada lempeng, ada sirkum, dilewati oleh ring of fire. Jadi banyak berbagai macam gunung, pulau, lautan. Nah, itu geomorfologis. Itu namanya morfologi, bentang alam. Catat ya. Letak berdasarkan. Kalau ini kan kalau letak geografis posisi nih. Kalau geomorfologis itu berdasarkan bentuknya. Bentuk permukaan bumi. Nah, sampai sini paham? Nah, paham kan sampai sini? Nah, baru kita masuk ke Indonesianya. Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yuk, kita masuk. Yang pertama. Rapi-rapi ya KG. Yang pertama itu maju lagi. Letak astronomis Indonesia. Berapa nak letak astronomis Indonesia? Masih ingat tak? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi letak astronomis Indonesia itu 6 LU sampai 11 LS, 95 BT sampai 141 BT. Dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah kecuali 200 tahun. Jadi nah, lanjut ya. Yang kedua itu letak geografis Indonesia. Jadi sudah Ibu jelasi tadi letak geografis Indonesia itu di mana. Jadi Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Nih, ini diapit jadi gitu. Diapit 2 benua dan 2 samudra. Ibu, benua apa bae? Samudra apa bae? Nah, mungkin sering lah tahu ya, dari SMP juga lah tahu. Jadi 2 benua apa bae? Yang pertama itu tulis dulu ya. Yang pertama tuh benua Asia sama benua Australia. Terus samudranya
Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dari sini karena kita diapit antara dua benua dan dua samudra, membuat Indonesia itu jadi poros maritim dunia atau lokasi yang sangat strategis. Untuk apa yang pertama? Untuk jalur pelayaran untuk perdagangan. Dah, ibu jelasin lah itu. Lanjut, ketiga ini apa? Letak geologis. Letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia kayak mana? Di mana? Kan ibu tadi ngomong itu berdasarkan ada sirkum atau jalur gunung api. Kalau di Indonesia kita dilewati oleh, jadi Indonesia dilewati oleh dua sirkum. Sirkum apa? Oleh sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Ini yang membuat namanya barisan gunung api atau bukit barisan. Jadi ada ring of fire. Jadi misalkan kita dari peta Indonesia itu dari Sumatera turun ke Jawa, sudah ke Jawa, terus ke Sulawesi, ke Papua. Jadi ada satu pulau yang tidak dilewati oleh ring of fire, yaitu Pulau Kalimantan. Makanya di Kalimantan tidak ada namanya gunung api. Paham sampai sini, Nak? Paham ya? Jadi ini menyebabkan barisan gunung api. Jadi di Kalimantan itu ada gunung, tapi kebanyakan tidak aktif, tapi gunung mati. Jadi tidak ada sama sekali gunung aktif di Kalimantan. Jadi kalau kalian dengar gunung aktif di Kalimantan itu hoax, tidak ada. Yang keempat, letak geomorfologis kita. Nah, karena kita ini banyak gugusan pulau, dilewati. Jadi letak kita ini banyak. Indonesia mempunyai bentang kepulauan, gunung, bukit, sungai, dataran tinggi, dataran rendah, dan lain-lain. Dah, lanjut ke pelajaran ibu lanjut ya. Jadi sudah kita tahu letak-letak, paham kan letak-letak. Sekarang ibu ke luas dan batas wilayah Indonesia. Luas dan batas wilayah. Jelek tulisan ibu karena sudah jarang nulis. 4 bulan lockdown. Nah, luas dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama ibu kasih tahu dulu. Yang pertama, luas wilayah Indonesia. Kita tahu Indonesia itu terdiri dari berbagai macam kepulauan. Banyak pulau, banyak suku. Berapa bu sebenarnya pulau yang ada di Indonesia itu? Pulau di Indonesia tuh ada 17. Nah itu. Ada 17.504 pulau di Indonesia. Bayangke, jadi banyak nih yang kita bakalan suku-suku bangsa. Ini karena pulau kita banyak 17.000, makanya banyak suku bangsa kaya akan budaya. Jadi luas wilayah Indonesia itu mencapai luas Indonesia 8.300.000 kilometer persegi.
Nah, dari 8.300.000 km persegi itu dibagi jadi dua. Ada daratan, ada perairan. Berapa Bu daratan, berapa perairan? Nah, di sini. Daratan itu 2.800.000 km persegi. Dan sisanya itu perairan. Jadi kita ini memang banyak lah lebih ke perairan daripada daratan. Makanya disebut nih Indonesia sebagai poros maritim. Maritim itu tuh negara kepulauan. Maritim itu pantai, banyak laut. Nah, itu namanya makanya disebut negara maritim. Kalau di Asia Tenggara, negara maritim itu ada dua. Apa beh? Indonesia sama Filipina. Nah, perairannya itu ada 6.400.000 km persegi. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi ini sekarang kita dari luasnya, kita termasuk negara terluas ke-7 di dunia. Jadi kita termasuk negara terluas. Nah, masuk ke batas-batas wilayah. Yang kedua itu batas wilayah Indonesia. Nah, ini batas-batas wilayah. Utara mana, selatan mana, barat mana, timur mana. Jadi sebelah utara yang atas kita. Utara itu berbatasan dengan Singapura, lagi Malaysia, Thailand, terus Laut Cina Selatan, terus lagi Brunei dan lain-lain. Itu di utara. Masuk nih kita ke barat. Barat kita berbatasan sama apa? Kalau barat itu berbatasan sama Samudra Hindia. Terus ke timur. Timur itu kita berbatasan sama Papua Nugini. Dan selatan itu berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia. Aduh goyang. Australia. Selatan, salah Ibu. Selatan. Itu berbatasan sama Australia dan Samudra Hindia. Jadi Samudra Hindia tuh kayak ini nih, seret dari barat ke bawah. Samudra Hindia. Nih sudah nih batas-batas. Yuk masuk ke laut. Jadi kita itu punya kayak mana bahasanya? Punya hukum. Jadi tidak hanya di daratan yang punya hukum, lautan dan udara itu punya hukum. Oke? Jadi kita ada batas-batas laut. Jadi ketiga itu zona perairan laut. Zona perairan laut yang pertama, zona perairan TECO Ibu tuh, teritorial, ZEE, kontinental. Yang pertama tuh teritorial. Ibu, batas teritorial tuh kayak mana? Jadi batas teritorial itu, ini bibir pantai nih, dari 12 mil dari bibir pantai. Tahu gak kalian yang bibir pantai itu yang mana? Yang deburan ombak itu? Nah, itu termasuk bibir pantai. Nah, masuk ke laut lepas, kita tarik sebanyak 12 mil. Nah, itulah wilayah teritorial. Teritorial itu yang benar-benar kalau uang masuk tidak boleh, itu ada hukumnya. Jadi boleh TNI Angkatan Laut menghukum wong yang lewat atau kapal. Tapi bukan ini, kalau teritorial, kalau lah masuk nih berarti lah termasuk itu tuh perang ya. Jadi kalau yang di Jagunian tuh wilayah ini, wilayah ZEE.
ZEE. Wilayah ZEE ini kepanjangan dari zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif. Jadi zona ekonomi eksklusif itu zona ekonomi eksklusif itu kan ini tadi bibir pantai. Kita tarik nih 12 mil kan? 12 mil. Nah, ini teritorial kan? Ini teritorial. Nah, dari batas teritorial ini kita tarik lagi sepanjang 200 mil. Nah, jadi ZEE itu batas 200 mil ke arah laut lepas. Nah, di sini bebas nak ngambil ikan, nak ngambil tambang, karena di pertambangan Indonesia itu lebih banyak di perairan dibanding daratan. Jadi di ZEE inilah tempat kita namanya ngambil hasil-hasil bumi. Nah, disinilah yang kalau kayak ibu apa dulu tuh Bu Susi ya, menteri itu yang kalau ada kapal Thailand, kapal-kapal asing masuk, tenggelamkan. Nah, karena ini memang zona ekonomi eksklusifnya Indonesia. Jadi 200 mil itu zona ekonomi eksklusif kita. Jadi terserah kapal asing nak kalau masuk ke tempat kita itu terserah nak diapoi, nak ditembak, nak ditenggelamkan, itu karena kita punya hukum. Jadi kita punya hukum ZEE gitu. Paham sampai sini? Oke. Yang terakhir itu kontinental. Kontinental. Nah, ini kalau kontinental agak lebih jauh lagi, itu 350 mil laut. Jadi kalau 200 mil nih, gak ditarik lagi. Nih, jadi yang ketiga itu ada batas kontinental. Jadi kalau kontinental itu dari pangkal dari pangkal teritorial ditarik lagi sepanjang 350 mil dan kedalaman 2.500 meter. Nih, ini kalau di kontinental itu kita harus mementingkan HANKAM, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan Indonesia. Jadi wilayah kontinen ini yang harus benar-benar dijago perbatasan Indonesia. Jadi kalau kayak kita ini antara Indonesia sama Malaysia nih, Malaysia tuh patokannya tuh selalu maju. Karena apa? Karena tidak serta merta atau tidak selalu dijago sama TNI gitu. Jadi patok-patok mereka selalu maju, dan wilayah kita makin sempit, wilayah mereka makin luas. Makanya harus benar-benar jago kontinental ini. Paham sampai sini? Sebenarnya ini panjang, tapi ibu lebih nyingkat-nyingkat biar kalian lebih paham. Paham tapi Nah, di sini kalian itu kalian catat di catatan. Lagi ibu kasih tugas. Tapi untuk kali ini kalian catat dulu be. Nah, mungkin kalau ibu nak nganuki video lagi itu lebih panjang. Jadi ibu catetin bae. Menurut kalian ibu catetin bae atau video lagi kayak ini? Karena mungkin kalau ibu catetin bae ndak ngoceh bau cak ini kayak takutnya ndak ngerti kayak tenang. Jadi makanya dijelasin sambil dijelasin. Nah, untuk ini kita sampai sini dulu. Lagi ibu jelasin lagi. Karena ibu jelasin lagi 8 jam juga durasinya. Kita masuk ke ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. Jadi kita ini bukan hanya ada tol darat, tapi juga ada tol laut. Nah, itu kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Jadi ini 2 kali pertemuan habis lah untuk Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke, ibu sekalian kasih tugas. Nah, untuk terakhir sudah kalian catat, kalian tulis di bawah pakai pena merah. Kasih tanggal, misal besok itu misalkan tanggal 27 Juli, misal 27 Juli 2020. Kasih tanda tangan kalian be. Nih. Nah, sudah foto ke ibu. Itu berarti kalian sudah menyelesaikan catatan. Jadi
kita kasih pertemuan selanjutnya. Ibu harap yo kalian sudah bisa nerimo, walaupun ini sebenarnya sedikit, ini cuman durasinya banyak kepanjangan. Sudah kayak di pertemuan selanjutnya ibu kasih pelajaran lagi, terus ibu kasih tugas. Ibu cukupkan dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.